Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Suripada Martua Lubis, salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi manajemen. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai mata kuliah Bisnis Intelijen terkait intelligence bisnis berbasis digitalisasi pada unit bisnis UMKM di Kabupaten Kampar. Adapun materi yang akan saya presentasikan di sini yang pertama adalah pendahuluan, berikutnya yang kedua landasan teori dan pengembangan hipotesis, yang ketiga metode penelitian, dan yang terakhir adalah pembahasan beserta kesimpulan. Adapun di sini penulis ingin menyampaikan mengenai pendahuluan terkait COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh dunia membawa efek bagi seluruh negara, tidak terkecuali Indonesia yang pernah masuk dalam jumlah kasus paling banyak di Asia. Hampir semua usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai salah satu roda perekonomian negara dan daerah terdampak dan mengalami kelesuan, sehingga harus diupayakan untuk tetap berkelanjutan. Seiring perkembangan teknologi era 4.0, di mana kegiatan dilakukan secara online dengan menggunakan teknologi secara digital, maka UMKM harus menyesuaikan pada perubahan tersebut agar dapat menjaga keberlangsungan untuk jangka panjang. Mengacu dari data Hotsuite Prohma 2019, Indonesia dengan populasi dan total jumlah 268,2 juta orang, sebanyak 150 juta mengaplikasikan internet dan sosial media. Berdasarkan data tersebut, merupakan pilihan yang sangat bijaksana apabila menyesuaikan perkembangan zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi digital, sehingga wirausaha dan pelaku UMKM bisa memanfaatkan kegiatan marketing secara digital untuk perkembangan usaha bisnis agar lebih maju dan menjangkau pemasaran dengan cakupan yang lebih luas. Berdasarkan pada data DPKUKM Kabupaten Kampar Riau, jumlah UMKM yang tercatat sampai dengan bulan Januari 2022 sebanyak 22.019 UMKM. Dari total UMKM tersebut mengungkapkan bahwa semua pelaku UMKM terdampak pandemi COVID-19. Dan mengacu dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, beberapa menunjukkan masih terdapat inkonsistensi hasil antara literasi keuangan terhadap keberlanjutan UMKM. Maka akan dilakukan penelitian kembali di Kabupaten Kampar Riau. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pengaruh digitalisasi UMKM dan literasi keuangan terhadap keberlanjutan UMKM yang ada di Kabupaten Kampar Riau. Sehingga secara spesifik tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan membuktikan secara statistik pengaruh digitalisasi UMKM dan literasi keuangan terhadap keberlanjutan UMKM di Kabupaten Kampar Riau. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini layak dilakukan karena yang pertama, pentingnya digitalisasi UMKM dan literasi keuangan dalam keberlanjutan UMKM di Kabupaten Kampar Riau. Yang kedua, masih adanya inkonsistensi hasil penelitian terkait literasi keuangan terhadap keberlanjutan UMKM. Alasan dipilihnya Kabupaten Kampar karena banyaknya UMKM yang menopang salah satu perekonomian Kabupaten Kampar yang terdiri dari berbagai bidang usaha UMKM, yaitu yang pertama industri olahan, yang kedua perdagangan, restoran, dan perhotelan, yang ketiga pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, dan jasa lainnya. Adapun landasan teori di sini adalah mengenai digitalisasi UMKM dan keberlanjutan UMKM. Hasil penelitian sebelumnya oleh Christopher dan Kristiani 2020 yang menyatakan bahwa e-commerce dalam hal ini adalah media digital memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan UMKM. Hasil penelitian Hapsoro 2019 menyatakan bahwa omset penjualan meningkat dari pelaku bisnis dengan memanfaatkan digital marketing. Selanjutnya mengenai literasi keuangan dan keberlanjutan UMKM sendiri, International Survey of Adult Financial Literacy Kompetensi atau OECD 2016 menyebutkan bahwa literasi keuangan adalah seperangkat suatu kesatuan dari institusi
kemampuan, pengetahuan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan hal keuangan sehingga dapat dicapai suatu kesejahteraan finansial bagi seseorang atau individual. Literasi keuangan merupakan suatu kesatuan, kompetensi, kecakapan, dan pengetahuan untuk pengambilan keputusan keuangan sehingga individu maupun pelaku usaha dapat mencapai kesejahteraan secara ekonomi. Pelaku usaha yang mempunyai kemampuan literasi keuangan yang baik akan memungkinkan lebih mampu untuk menggunakan kecakapan tersebut untuk mengambil berbagai keputusan yang tepat bagi usahanya. Dahmen and Rodriguez 2014 dalam penelitiannya menemukan bahwa literasi keuangan dan kinerja berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Adapun metode penelitian di sini adalah penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, kuantitatif, data berupa angka-angka yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Data primer yang digunakan berupa kuesioner, survei, dan observasi dilakukan kepada pelaku UMKM menjadi langkah awal yang peneliti lakukan untuk mendapatkan data UMKM. Dalam mengetahui keberlangsungan UMKM dilihat dari aspek digitalisasi UMKM dan literasi keuangan. Populasi adalah usaha mikro kecil menengah yang terdaftar pada Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT Kabupaten Kampar Riau sebanyak 22.019 UMKM. Penentuan sampel dengan purposive sampling, yakni pengambilan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan yang telah ditentukan. Sugiono 2016. Beberapa kriteria yang ditentukan dalam penentuan sampel. Yang pertama adalah UMKM terdaftar dan aktif berproduksi. Yang kedua, minimal lama waktu usaha 12 bulan. Yang ketiga, memiliki karyawan minimal 1-99 orang. Yang keempat adalah memiliki perizinan usaha. Selanjutnya, metode penelitian ini berdasarkan desain penelitian ini adalah survei dengan teknik wawancara dan kuesioner. Desain survei yang dilakukan untuk menggali informasi dari responden. Metode pengumpulan data antara lain dengan observasi langsung, telaah literatur, kuesioner, serta wawancara langsung kepada UMKM. Kuesioner sendiri dibagikan secara langsung kepada para pelaku UMKM. Instrumen kuesioner diukur dengan 5 kriteria. Yang pertama, untuk jawaban sangat tidak setuju atau STSS, tidak setuju atau TS, netral atau M, setuju S, sangat setuju SS. Adapun hasil analisa data dari kuesioner ataupun yang lainnya, yang pertama dari berdasarkan data deskriptif sendiri, sebanyak 118 responden menunjukkan secara umum paling banyak pelaku UMKM Kabupaten Kampar adalah berjenis kelamin perempuan berusia 30 sampai 45 tahun. Berpendidikan SMA, kategori usaha adalah perdagangan, restoran, perhotelan, dan lama waktu usaha adalah 1-5 tahun. Berdasarkan uji instrumen sendiri, pertanyaan pada kuesioner untuk semua variabel yang mencakup 43 item, pernyataan dan pertanyaan mempunyai nilai R hitung lebih besar dari R table. Hal ini menunjukkan seluruh item pertanyaan dalam kuesioner adalah reliable. Yang ketiga, uji reliabilitas. Di sini koefisien alfa ketiga variabel nilainya di atas 0,60, artinya bahwa item pertanyaan masing-masing dari kuesioner adalah reliable. Dan yang terakhir, yang keempat adalah uji klasik. Uji klasik sendiri atau uji statistik adalah uji signifikan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial dapat menerangkan variabel terikat. Untuk menguji signifikan tidaknya pengaruh variabel digitalisasi UMKM dan literasi keuangan terhadap keberlanjutan UMKM di Kabupaten Kampar Riau. Pada slide selanjutnya di sini akan dibahas adalah mengenai pembahasan. Baik, pembahasan di sini mengenai digitalisasi UMKM terhadap keberlanjutan UMKM. Digitalisasi UMKM berpengaruh terhadap keberlanjutan UMKM. Hasil ini ditunjukkan pada nilai signifikansi digitalisasi UMKM sebesar 0,017 atau kurang dari 0,05. Digital marketing adalah kegiatan untuk menggerakkan produk atau jasa dengan menggunakan alat media digital.
Rohma tahun 2019. Dengan digitalisasi UMKM tersebut, pelaku UMKM Kabupaten Kampar merasa bahwa menemukan cara yang sangat membantu dalam melaksanakan pemasaran dan menawarkan produk maupun usaha mereka melalui media digital. Digitalisasi UMKM melalui digital marketing sudah ditetapkan oleh sebagian besar pelaku bisnis dalam rangka mempromosikan usahanya. Dengan digitalisasi UMKM, proses penjualan konvensional beralih ke pola proses jual yang dilakukan secara online melalui marketplace. Hal ini menjadi suatu solusi yang sangat baik bagi pelaku UMKM untuk tetap bertahan dalam usahanya, menopang perekonomian Indonesia pada era pandemi COVID-19 ini. Menerapkan digitalisasi UMKM merupakan keharusan bagi para pelaku usaha yang jumlahnya sangat besar di Indonesia serta di Kabupaten Kampar Riau pada khususnya. Dalam situasi pandemi COVID-19, salah satu cara terbaik untuk mengiklankan produk atau usaha adalah melalui media digital, yaitu pemasaran digital. Hal ini sangat membantu dalam meningkatkan penjualan produk kepada konsumen yang secara aktif mencari barang dan jasa sehingga lebih efektif dan efisien. Diketahui bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kabupaten Kampar telah menggunakan digital marketing dalam proses promosinya. Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian sebelumnya oleh Christopher dan Kristiani tahun 2020 yang menyatakan bahwa e-commerce dalam hal ini adalah media digital memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan UMKM. Literasi keuangan terhadap keberlanjutan UMKM sendiri berpengaruh terhadap keberlanjutan UMKM di Kabupaten Kampar Riau. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai signifikan literasi keuangan sebesar 0,01 atau kurang dari 0,05. Literasi keuangan merupakan suatu kesatuan kompetensi dan pengetahuan dalam hal pengambilan keputusan terkait keuangan. Oleh karena itu, individu dapat mencapai kesejahteraan secara ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian para pelaku usaha memiliki pengetahuan dan memiliki rekening tersendiri atas nama usaha, bisa mengidentifikasi jenis usaha, dapat memenuhi setoran dana minimal pada awal rekening dibuka. Paham akan jaminan tabungan, memahami tentang potensi hasil tabungan baik 1 tahun atau multi tahun, memahami tentang perhitungan bunga kredit per tahun, memahami dan memiliki pengetahuan tentang inflasi dan pengaruhnya terhadap nilai uang, memahami tentang nilai waktu uang, memahami inflasi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan perusahaan. Dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan keuangan tersebut, maka dapat menunjang untuk keberlangsungan UMKM. Temuan ini didukung oleh Rahayu dan Musdolifah tahun 2017 menyebutkan keberlanjutan UMKM dipengaruhi oleh literasi keuangan. Juga Hilmawati dan Kusumaning Tias 2021 dalam penelitiannya menyebutkan jika keberlangsungan UMKM dipengaruhi oleh literasi keuangan. Hasil ini menguatkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dahmen dan Redwest tahun 2014, Patoki tahun 2014, Wise tahun 2013, serta Adomoko et al. 2016. Mereka menyebut bahwa jika pelaku UMKM memiliki kemampuan literasi yang baik, maka mereka akan bisa mengambil keputusan dalam hal keuangan dengan baik, dapat meningkatkan kemampuan dalam berusaha di tengah pandemi atau dalam kondisi apapun, sehingga dapat bertahan sehingga mereka dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan di masa yang akan datang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika pelaku UMKM memiliki kemampuan literasi keuangan yang cukup memadai, keputusan yang berkaitan dengan usaha atau bisnis dan juga keuangan akan mengarah pada peningkatan, pengembangan, dan kelangsungan hidup usaha di tengah kondisi tidak stabil, sehingga akan membawa usaha tersebut selalu berkelanjutan untuk jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, pada slide berikutnya yang dibahas adalah kesimpulan. Baik dari sisi kesimpulan sendiri, temuan penelitian ini semakin memperkuat riset empiris sebelumnya bahwa digitalisasi UMKM dan literasi keuangan berpengaruh terhadap keberlanjutan UMKM. Banyak pelaku UMKM telah memanfaatkan digital marketing untuk membantu proses pemasaran dan promosi produk UMKM-nya. Pada para pelaku merasa dengan adanya digital marketing semakin memudahkan mereka dalam bertransaksi sehingga berkelanjutan usaha semakin terjamin. Para pelaku usaha yang memiliki kemampuan literasi keuangan yang baik
cenderung dapat mengambil keputusan keuangan dan keputusan bisnis dengan baik. Hal ini akan membawa pada pengembangan untuk masa yang akan datang, meningkatkan kemampuan usaha untuk bertahan di tengah kondisi pandemi sehingga usaha dapat mempertahankan keberlangsungan dan keberlanjutan jangka panjang. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi pelaku usaha untuk mengembangkan keberlanjutan usahanya dengan mempertimbangkan aspek digitalisasi UMKM dan literasi keuangan pelaku UMKM. Teknologi informasi yang semakin maju dalam kegiatan bisnis UMKM memaksa pelaku usaha untuk semakin meningkatkan literasinya dari sisi digitalnya. Implikasi teoritis yang diberikan adalah bahwa temuan ini mengkontribusi keilmuan di bidang manajemen keuangan usaha kecil dari sisi teknologi untuk kegiatan pemasaran ataupun pendanaan keuangan. Penyebaran kuesioner yang sebagian dilakukan secara online melalui Google Form menjadi keterbatasan peneliti. Oleh karena itu, tidak semua pelaku UMKM dapat diwawancara secara detail. Peneliti yang akan datang diharapkan dapat memasukkan lebih banyak sampel dan menggali variabel lain untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keberlanjutan UMKM. Baik, demikian saja persentase dalam pemenuhan tugas terstruktur dari mata kuliah Bisnis Intelijen yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.